Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa lagi di kesempatan siang hari ini di podcast Cerita LTTV. Dan tentunya cukup menarik untuk pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Wakil Bupati Kepulauan Selayar, sekaligus beliau adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bercerita tentang stunting tentunya ini merupakan sebuah ancaman bagi setiap individu yang baru lahir atau pada saat tumbuh kembang. Nah, semuanya akan dibahas di podcast cerita di kesempatan sore hari ini. Baik, kita perkenalkan dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik. Nah, di kesempatan sore hari ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat menarik, Pak. Kita bercerita tentang stunting yang ini merupakan salah satu momok di setiap tahunnya, apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencapai angka terbawah 5 dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini merupakan sebuah PR bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, masih banyak mungkin Pak yang belum tahu tentang stunting dan penanganannya seperti apa dan pencegahannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting tentang apa itu stunting. Baik, ini persoalan nasional. Dan oleh karena itu regulasi sudah dibikin untuk mempersiapkan generasi yang lebih berkualitas menuju generasi emas pada saatnya nanti. Lahirlah kebijakan nasional untuk bergerak semua secara simultan dan komprehensif serta sinergi. Stunting sesungguhnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak yang seusianya. Karena ada gangguan nutrisi, mungkin juga berasal dari ibunya, bisa juga berasal dari kondisi lingkungannya, dan mungkin juga penanganan anak setelah lahir. Seperti itu yang kami pahami dari sekian banyak diskusi dengan teman-teman. Ya, baik, sedikit saya mengambil tadi Pak ada kata yang berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Ya. Ya, jadi apakah semua anak-anak yang di bawah maksud kami yang usianya sudah mencapai kayak masih balita, Ya. tapi tumbuh kembangnya itu tidak memadai. Maksudnya dia masih di bawah kayak yang sewajarnya dari kondisi tinggi badannya itu. Ya. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa stunting ini ditandai oleh berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Itu faktor penyebabnya boleh jadi karena dari ibunya, bisa jadi juga karena anaknya, boleh jadi juga timbul dari lingkungannya. Dan oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana saja, tidak bisa diserahkan kepada Bapeda saja, nggak bisa diserahkan kepada Dinas Kesehatan saja. Harus diantisipasi secara sinergitas lintas organisasi, lintas lembaga. Baik. Tapi kalau sama di luar sana di lapangan Pak, kita temui ada anak-anak yang dia sehat, kelihatan sehat, tapi dia tidak tinggi gitu. Maksudnya pada saat di usia balitanya itu bagaimana Pak? Tidak bisa juga buru-buru kita katakan itu stunting, Tidak karena bisa. mungkin ada faktor gen Iya. yang menentukan itu. Berarti ada kriteria. Ada kriteria tersendiri yang harus baik. dipahami di Nah, kita bercerita tentang maksimal dari usia anak-anak yang masih menjadi ancaman untuk stunting ini. Boleh disampaikan Pak, mungkin Bapak tahu usia maksimal berapa sampai mereka itu bisa lepas dari ancaman stunting ini? Iya, kalau enggak, kita bicara dari faktor ibu dulu. Iya, ibu. Iya. Ibu kan harus ditangani sejak dia hamil. Iya. Kemudian dia sudah harus mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan oleh bayinya, oleh kandungannya. Kemudian setelah itu lahir, kemudian harus ada perlakuan yang khusus, apakah ASI eksklusif, apakah tambahan gizi, atau kehidupan lingkungan yang memang mendukung. Lingkungan yang mendukung. Karena itu juga turut menentukan
sekalipun bagus kondisi ibunya, bagus asupan gizi anaknya di usia, kalau agama mengatakan 2 tahun. Tapi kalau di medis barangkali mengatakan 1000 hari kelahiran, itu harus ada perlakuan khusus baik dari ibunya terhadap ibunya maupun terhadap anaknya serta lingkungan sekitarnya. Baik, tadi menyinggung tentang si ibu yang harus mungkin memenuhi gizi dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya nanti anaknya tidak stunting. Ini untuk ibu, dan untuk anak itu gimana, Pak? Untuk ibu dulu, persoalannya kemudian ibunya apakah standar pendidikannya memadai? Standar pendidikan Standar juga. pendidikan, standar kesejahteraan atau penghasilan, itu juga turut menentukan. Berarti itu Kalau pemahamannya nggak ada, pasti terdampak. Berarti itu menjadi acuan juga kalau seumpama nanti pada saat usia taruhlah remaja putri, dia harus memperhatikan juga pendidikannya agar nanti tidak berpengaruh pada anaknya nanti juga. Iya. Kalaupun tidak dikatakan terlalu rendah remaja putri, tapi usia-usia menjelang pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan itu sudah ada perhatian khusus lintas OPD, lintas organisasi, lintas lembaga. Baik. Begitu. Apakah BKKBN sejauh ini sudah melakukan sosialisasi kepada BKKBN sudah melakukan kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan Bapeda, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, tapi nggak cukup, tidak maksimal, tidak optimal. Al-Quran mengatakan walasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu sekalian waspada, hati-hati, takut jangan sampai meninggalkan generasi yang berada dalam keadaan lemah. Salah satu di antaranya lemah fisik. Lemah fisiknya kenapa? Karena ibunya waktu menjelang melahirkannya pada saat mengandung tidak tertangani dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak paham, pendidikannya tidak standar. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi gizinya tidak cukup karena standar kesejahteraan tidak cukup. Berarti lingkungan sangat mendukung juga. Lingkungan sangat mendukung. Jadi bagaimana kita bisa menyimpulkan? Jadi kalau dalam bahasa agama ini harus ada kebersamaan. Di dalam agama dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Di ayat lain dikatakan bahwa sejalan dengan itu bahwa Allah mencintai hambanya yang berjuang di jalannya untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah kemaslahatan. Nah, di dalam masyarakat kita ada ulil amri. Di dalam masyarakat kita ada ulil albab. Di dalam masyarakat kita ada ulil ampus. Di dalam masyarakat kita ada ulil amwal. Ya, pemerintah memang punya kekuasaan kebijakan, tapi nggak bisa jalan tanpa didukung oleh yang punya intelektual bagus. Disitulah guru, pendidik, ulama, ustaz. Tapi nggak bisa juga jalan tanpa dana. Ya, itu ulil amwal. Apakah dana dari pemerintah atau dana dari swasta? Tapi nggak bisa juga kalau tidak didukung dengan ulil ampus. Nah, Allah mencintai jika 4 ulil ini kita padukan untuk melahirkan satu generasi yang berkualitas yang diistilahkan oleh pemerintah generasi emas. Baik, Pak. Tadi sudah disampaikan tentang resiko stunting untuk ibu hamil. Gitu. Seorang ibu gitu harus memangnya jauh-jauh hari mereka tuh harus mempersiapkan diri dan perhatian. Nah, kalau untuk resiko untuk anak gimana, Pak? Risiko untuk anaknya nggak bisa dianggap sudah selesai, kalau sudah melahirkan sudah selesai, nggak bisa. Karena anak selama usia pertumbuhan itu butuh ASI eksklusif. Kalau bisa nggak usah dicampur lagi dulu. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari lintas OPD, lintas organisasi, lintas institusi untuk menangani ibu ini. Dari sektor mana dia kurang? Apakah dari sektor pendidikannya, apakah dari sektor kesejahteraannya, atau dari sektor lingkungannya? Makanya PU sepertinya tidak terlibat, tapi tetap. Pemukiman tetap. Jadi, oleh karena itu, tidak boleh dikatakan bahwa dia sudah selamat lahir, enggak. Perlu ada penanganan khusus. Masih ada penanganan khusus yang continue gitu. Berarti walaupun juga ini dikatakan PR buat Pemda, tapi harus di-cover oleh beberapa stakeholder. Dan tentunya juga mungkin ada komunitas-komunitas yang bisa bergabung dengan Pemda untuk bisa ikut sosialisasi agar nantinya pengurangan angka stunting yang ada di Kepulauan Seribu makin ini. Nah, berbicara tentang pengurangan angka stunting, Pak, ini kan dengar-dengar 5 ke bawah, urutan ke-5 ke bawah. Ini apa rencana Pemda nantinya untuk meningkatkan kembali? Yang pertama memperbaiki data. Saya khawatir rendahnya tingkat
peningkatan ini justru karena kita di data yang bermasalah. Data. Dan ini pernah terjadi di COVID, kita pernah terjadi di kemiskinan. Iya, baik. Yang pertama yang kami lakukan sebagai penanggung jawab utama yang dikasih amanah oleh pemerintah sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting, perbaiki data dulu. Perbaiki data. Berarti, Jangan sampai data yang selama ini data yang menyesatkan. Iya. Bagaimana perencanaan bagus kalau datanya nggak beres? betul. Tidak update. Nah, saya sudah sampaikan data harus diupdate setiap saat. Apakah per triwulan, apakah per semester, atau per tahun. Iya. Setelah data bagus, baru kemudian kita bagi tugas. Siapa punya tugas tanggung jawab ini? Betul. Bagilah ini tugasnya Bapeda Perencanaan. Perencanaan tidak akan terarah tanpa data yang bagus, tanpa data yang update. Iya. Ya, kemudian ini tugasnya Dinas Kesehatan, ini tugasnya Dinas Pendidikan, ini tugasnya para mubalik. Betul. Seperti itu, tapi berbasis data yang valid. Jadi kembali lagi ke tim penyuluh yang ada di stakeholder masing-masing, Pak, ya. Dan sini PKK sangat karena dia paling dekat dengan ibu-ibu. Betul, PKK sangat ini mungkin Yang paling berperan dekat. penting juga Ya. untuk penanganan dan sosialisasi di stunting ini. Nah, Pak, boleh dijelaskan gejala-gejala apa saja yang menunjukkan anak ini sampai dikatakan, oh ini stunting? Ya, pertama dari segi pertumbuhan badannya, Iya. usianya dibandingkan anak yang seusianya Iya. relatif lebih rendah atau lebih pendek. Mhm. Yang kedua berat badannya mungkin. Berat Ya. badan. Berat badan bisa bersoal juga dibandingkan dengan anak yang seusianya relatif lebih ringan dibanding anak seusia. Yang ketiga sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Ya. Oh, berarti sangat berpengaruh juga, Pak, ya, untuk Bisa menjadi tanda bahwa dia terkena dampaknya. Ya itu karena tadi. Karena barangkali ibunya karena standar pendidikannya tidak memadai setelah melahirkan selamat. Mhm. Padahal masih ada perlakuan khusus. Berarti ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan lagi, walaupun juga semua anak ini sudah lahir dan memang sudah dikatakan tidak terkontaminasi dengan stunting, tapi tetap harus diperhatikan tumbuh kembangnya, ya Pak, ya. Nah, tadi tentang gejala-gejala. Nah, kalau seumpama untuk pengobatannya gimana, Pak? Kalau seumpama kita sudah tahu, oh anak ini kena stunting, ada gejala stunting. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pemda atau mungkin teman-teman rekan-rekan yang ada di BKKBN untuk menangani atau pengobatan stunting ini? Ya, belajar dari ilmu manajemen sinergitas, ya itu harus ditopang oleh 4 kata kunci: koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi. Ya. Setelah kami berdiskusi, ada inspirasi bahwa ada lembaga badan yang bisa turut berkontribusi untuk mempercepat peningkatan posisi selayar. Kalau betul itu di angka 5 paling bawah, bisa meningkat. Kalau saya istilahkan di rapat itu, kalau bisa berlari, kalau bisa melompat, kalau bisa terbang malah terbang dengan untuk mengangkat tangan. Oleh karena itu sinergitas yang kita bangun bukan hanya terhadap institusi, lembaga, organisasi, termasuk Basnas. Kita melakukan pendataan apa yang tidak bisa didanai oleh Pemda melalui Dinas Kesehatan, melalui rumah sakit, itu yang kemudian diambil alih oleh Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah. Baik. Itu. Dan ini merupakan juga tapi itu tetap berbasis data. ya. Siapa yang ibu hamil kemudian sementara menyusui dan kemudian diintervensi dana yang tidak didanai oleh Pemda melalui jalur-jalur organisasi atau OPD-nya. Pak, saya mau nanya, sejauh ini di titik mana saja untuk penanganan stunting ini? Karena kan pasti di Kepulauan Selayar itu ada, di daerah ini ada ditemukan stuntingnya seperti ini. Di titik mana saja, Pak, yang perlu Kalau wilayahnya barangkali abstrak, ya. tetapi kondisi lingkungan yang turut berpengaruh. Mungkin ibunya potensinya tidak terlalu rawan, tetapi kondisi sanitasi tidak mendukung. Nah, wilayah-wilayah itulah yang kemudian berpotensi sangat besar untuk berjangkit atau berpotensi untuk stunting. Untuk wilayahnya saya tidak dalami detail atau rinci. Ya, tapi kondisi lingkungannya. Baik. Untuk penanganan stunting ini kan merupakan sebuah kerjasama dari Pemda ke beberapa stakeholder. Apa tantangan Bapak untuk penanganan angka stunting ini? Tantangan kita karena wawasan, pemahaman,
Makanya dalam setiap rapat saya katakan ini persoalan stunting adalah persoalan kita bersama, isunya nasional. Oleh karena itu jangan dianggap bahwa ini hanya tugasnya BKKBN Iya, atau betul. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga. Bukan. Mungkin dia adalah penggerak inti. Tetapi tanpa didukung oleh organisasi, OPD, lembaga, sampai kepada kodim polisi, Iya. Pol PP, PKK, para mubalik, penceramah, harus mengambil perannya masing-masing. Nggak bisa diserahkan pada Bappedakan, dia hanya perencana. Tapi aksinya di lapangan mungkin BKKBN, PKK, kemudian Dinas Kesehatan, di backup oleh para penceramah, para penyuluh. Dalam jangka waktu dekat ini Pak, untuk penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar ada nggak Sudah bergerak. rencana? Jadi kemarin kita diskusi di tingkat kabupaten, sekarang kita turunkan ke tingkat kecamatan. Karena ada tingkat. Iya. Ada organisasi lembaga di tingkat kabupaten bersama forum Forkopimda, kita turunkan kepada tingkat kecamatan, mereka juga berkoordinasi dengan para dan ramil, kemudian Kapolsek, sampai ke tingkat desa dengan Babin Kamtipmasnya, dengan Babinsanya. Iya. Ya. Pak, ini berandai-andai aja Pak ya, kan tadi disampaikan bahwasanya data yang akurat yang harus diperjelas kalau seumpama untuk mengetahui apakah memang benar Kepulauan Selayar itu 5 ke bawah gitu. Nah, setelah Bapak tahu, mungkin Pak boleh nggak dibocorin sedikit saja apa rencana khusus nantinya Kepulauan Selayar untuk bisa menangani supaya kita tidak merasa oh Kepulauan Selayar ini banyak stuntingnya gitu. Tapi kondisi di lapangan kan kita lihat aman-aman aja. Ya. Ya. Upaya itu sementara berproses karena kami baru saja rapat ini kita ke kabupaten. Iya. Kemudian kita coba telusuri OPD mana yang belum. Ini kan berkaitan dengan indikator apa sampai 60 Ada sekian. beberapa indikator Ya memang Pak yang harus Allah, ya. iya. Itu harusnya. Jadi sementara proses ini untuk update data, validasi, itu sementara proses. Nanti akan lahir rekomendasi dari teman-teman di lapangan. Baru kemudian kita rapatkan mana yang paling prioritas berkaitan dengan berpacu dengan waktu. Berpacu dengan Ya. mungkin di kesempatan sore hari ini di podcast Carita yang tentunya dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, beliau selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sebuah pembahasan yang cukup menarik ya, apalagi ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengetahui dan mengenal bagaimana sejak dini kita tahu stunting itu seperti apa dan dampak buruknya seperti apa di masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Pak, untuk yang terakhir di sore hari ini langkah-langkah yang harus dilakukan dan apa pesan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar agar tercegah dari stunting yang mungkin merupakan sebuah ancaman yang paling kejam untuk semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, bukan saja di Sulawesi Selatan tapi di Indonesia, Pak. Ya, satu, sebagai closing statement ini saya ingin kembali menularkan virus positif ini, pesan seorang pujangga atau filosof atau sastrawan, dia berkebangsaan Pakistan. Ya. Di jalan ini tidak ada tempat untuk berhenti. Bersikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak mengatasi stunting, merekalah yang di depan memegang panji-panji kemenangan. Berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas oleh roda zaman. Jangan tanyakan apa yang sudah kita dapat dari stunting ini, tapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah kamu lakukan untuk mengingat pesan Allah. Jangan tinggalkan generasi pelanjut yang berada dalam keadaan lemah. Ini semuanya tertuju pada ulil amri, pemerintah, ulil albab, cerdik cendekiawan, alim ulama, ulil amwal yang punya modal, dan ulil ampus yang punya tenaga dan keterampilan serta waktu. Semuanya harus bersinergi. Sinergitas hanya bisa dibangun dengan 4 kata kunci: koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi lintas sinergitas. Baik. Sebuah closing statement yang tentunya banyak mengandung makna dan tentunya kita sebagai masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa bersatu padu dan bersama-sama. Ini bukan hanya saja sebuah
pekerjaan dari Pemda, tapi memang semua stakeholder dan juga lingkungan sangat mendukung bagaimana cara kita bisa menyikapi sebuah permasalahan dari angka stunting, penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, Pak Wakil, Satu pesan saya penutup, silakan. kalau ada yang kurang, sampaikan ke kami. Kalau ada yang baik, sampaikan kepada orang. Jangan dibalik. Kalau ada yang kurang, kemudian disebar kemana-mana, tidak bisa kami atasi, Baik. tidak bisa kami benahi. Ya. Semua kekurangan sampaikan ke kami supaya kami tunjuk dan cari siapa punya tugas dan tanggung jawab itu. Tapi kalau ada yang baik, sebarkan ke media, sebarkan ke masyarakat, bahwa ini adalah kerja bersama kita. Baik, Pak. Kalau yang buruk tentunya kita bisa evaluasi, Pak, ya, Ya. dan menjadi yang terbaik lagi. Baik, terima kasih kesempatan sore hari ini di podcast Carita Lembang TV, dan cukup tuntas kebersamaan kita bersama dengan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Beliau merupakan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Haji Saiful Arif SH. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan ini merupakan sebuah pembahasan yang cukup menarik, dan insya Allah nanti kita akan lanjut lagi untuk mengundang beliau. Mungkin Pak kapan-kapan bisa datang ke studio, nanti Baik. kita bisa Nanti bercerita. setelah data masuk, kemudian kami lakukan rapat koordinasi, siapa yang punya tanggung jawab, kita akan diskusi lagi untuk menyampaikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Baik, kita tunggu Pak ya untuk nanti penyebaran informasinya supaya masyarakat juga lebih tahu Baik. tentang stunting ini. Baik. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maswin Maharji undur pamit. Terima kasih untuk podcast Carita Lembang TV di kesempatan sore hari ini.